Wow, 10 negara yang dulunya miskin sekarang kaya raya. Kok bisa? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya, lalu berikan komentar jika kamu suka dengan video ini. Dikutip dari international.sindonews.com, negara kaya di dunia tidak selalu sama dulu dan sekarang. Percaya atau tidak, beberapa negara super kaya seperti Swiss dan Singapura dulunya adalah negara miskin, setelah mengatasi berbagai rintangan dan tantangan ekonomi. Berikut 10 negara yang dulunya miskin dan sekarang menjadi negara kaya. Disarikan dari Produk Domestik Bruto atau disingkat PDB versi World Population Review. 1. Luxembourg. Sebagai negara penghasil uang, Luxembourg menjadi negara dengan PDB per kapita tertinggi ketiga di dunia sekitar 133.175 dolar Amerika. Dengan mengutamakan diversifikasi perekonomian, negara itu mengandalkan perbankan, baja, dan pabrik berteknologi maju. Sulit membayangkan bagaimana Luxembourg sebagai negara miskin. Tapi, dulu Luxembourg merupakan negara yang terkepung oleh bangsa-bangsa Eropa pada abad 19. Sekitar 80% warganya bekerja di sektor pertanian dan hidup dalam status kemiskinan. Akibat terjebak kemiskinan, banyak keluarga di Luxembourg harus terpaksa bertahan hidup. Itu menyebabkan sepertiga penduduk Luxembourg memilih bermigrasi ke Amerika Serikat. Hingga menemukan cadangan emas pada pertengahan abad 19, Luxembourg mampu mengubah nasib. Tambang dan pabrik langsung berdiri. Luxembourg menjadi negara penghasil baja. Pada akhir abad 19, Luxembourg menjadi produsen baja paling maju di Eropa. Ketika industri baja menurun, Luxembourg mengembangkan industri perbankan dan manufaktur pada 1960-an. Setelah itu, ekonomi mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat. 2. Swiss. Saat ini, Swiss kerap disamakan dengan kesuksesan ekonomi dan kekayaan. Negara dengan PDB per kapita tertinggi ke-6 sekitar 93.525 dolar Amerika. Swiss juga merupakan negara di Eropa yang memiliki standar kehidupan yang tinggi. Sekitar 150 tahun lalu, Swiss adalah bangsa yang miskin. Negara yang terkepung, negara tetangganya itu memiliki wilayah dengan dataran tinggi sehingga sulit berkembang. Industri di Swiss juga relatif primitif. Sebagian besar penduduknya berada di pedesaan dan hidup dalam garis kemiskinan. Pada akhir abad 19, periode industrialisasi menjadi peluang bagi Swiss dengan melakukan transformasi ekonomi. Swiss memilih mengembangkan sektor perbankan dan pariwisata. Itu menjadikan Swiss berkembang sangat cepat dan menjadi negara maju. Momentum berlanjut pada abad 20, kebijakan netral Swiss menguntungkan negara itu dalam 2 perang dunia. Swiss juga mengambil keuntungan dari sektor senjata dan pinjaman perbankan sehingga memperkuat perekonomian. Transisi ekonomi Swiss menjadi industri berlanjut pada 1950-an. 74% PDB Swiss dihasilkan dari sektor pelayanan, sedangkan 25% dari sektor industri. Ketika pertumbuhan ekonomi semakin menurun, Swiss tetap menjadi negara kaya dengan utang yang relatif kecil. 3. Norwegia. Pada 1969, cadangan minyak ditemukan di Laut Utara. Produksi dimulai pada 1971. Saat itu harga minyak naik pada 1970-an. PDB per kapita Norwegia langsung naik. Proses industri minyak itu mengizinkan negara itu menjadi negara sejahtera. Saat ini PDB per kapita Norwegia mencapai 89.242 dolar Amerika dan salah satu tertinggi di dunia. Negara itu memiliki dana minyak sekitar 25.000 dolar yang dibagikan per warga Norwegia. Itu menjadi salah satu negara dengan standar paling tinggi versi Human Development PBB selama 16 tahun berturut-turut. 4. Brunei. PDB per kapita. Brunei mencapai 31.449 dolar. Sebelum ditemukannya cadangan minyak pada 1929,
Brunei merupakan negara jajahan Inggris dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Dulu, Brunei sangat bergantung pada ekspor sagu dan karet. Ketika Great Depression dan Perang Dunia Kedua yang mendorong pertumbuhan industri minyak, Brunei menjadi negara kaya pada 1930 sampai 1940 karena mengekspor emas hitam. Dari keuntungan minyak tersebut, Sultan ke-28 Omar Ali Saifuddin III yang berkuasa pada 1950-an dan 1960-an melakukan reformasi infrastruktur dan menciptakan sistem pendidikan yang maju serta meningkatkan fasilitas kesehatan publik. Cadangan gas alam yang ditemukan pada 1960-an dan awal 1970-an juga membuat ekonomi Brunei kembali terangkat dan meningkatkan standar kehidupan rakyat sama seperti orang Eropa dan Amerika Utara. Sejak Brunei merdeka dari Inggris pada 1984, harga minyak sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. 5. Korea Selatan. Waktu memang terus bergulir. Saat pecah Perang Korea pada 1950-an, Korea harus bertekuk lutut kepada Jepang selama beberapa dekade. Industrialisasi di utara menjadikan wilayah tersebut lebih kaya dibandingkan selatan yang mengandalkan pertanian. Ketika perang berakhir pada 1953, Korea Selatan masih terjebak pada kudeta pada 1961 dipimpin junta militer Jenderal Park Chung-hee. Saat itu, rezim junta dikritik karena mengekang kebebasan sipil, tetapi efektif dalam memodernisasi ekonomi Korea Selatan. Rencana 5 tahunan diimplementasikan pada 1962 dan meningkatkan industrialisasi dengan The Miracle on the Han River setelah The Miracle on the Rhine untuk menggambarkan pemulihan ekonomi pasca perang. Keluarga konglomerat Korea Selatan seperti Samsung dan LG mendapatkan pinjaman besar dari sektor perbankan dan mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah. Konglomerasi dan ekonomi Korea Selatan mengalami pertumbuhan pesat sepanjang 1960-an. Industri elektronik dan baja terus berkembang pada 1970-an dan mencapai pertumbuhan hingga 7,8%. Ketika kekuasaan militer berakhir pada 1993, Korea Selatan menjadi negara maju. Kini pendapatan per kapitanya mencapai $34.940 dan lebih tinggi dibandingkan Portugal, Israel, Kuwait, dan Spanyol. 6. Spanyol. Spanyol dulunya merupakan negara agraris miskin. Negara itu pernah mengalami kehancuran akibat Perang Saudara pada 1930-an. Itu mengakibatkan kediktatoran represif yang melumpuhkan ekonomi selama beberapa dekade, dengan situasi keuangan buruk sepanjang 1940-an dan 1950-an. Pemerintah fasis Jenderal Francisco Franco hanya fokus pada swasembada ekonomi selama beberapa dekade, sehingga menutup Spanyol dari dunia luar dan membatasi impor. Kebijakan ini menyebabkan pertumbuhan mencapai nilai negatif, mata uang terdevaluasi, dan kekurangan barang-barang penting yang parah. Ketika Eropa Barat menjadi lebih kaya, Spanyol justru mengalami kemunduran. Pada 1959, Franco mengubah taktik dan mengganti menteri tua dalam pemerintahannya dengan menteri yang lebih muda dan liberal secara ekonomi. Dia memprakarsai rencana pembangunan Spanyol dalam bidang ekonomi. Selama 1960-an, Spanyol mengalami industrialisasi besar-besaran dan membuka diri terhadap dunia luar. Sejumlah besar pabrik dibangun di seluruh negeri dan pariwisata berkembang pesat. PDB per kapita yang hanya $7.359 pada 1960 meningkat lebih dari 2 kali lipat pada saat pemerintahan fasis berakhir pada tahun 1975. Saat ini menjadi $30.058. Sejak 1975, Spanyol telah beralih ke demokrasi modern yang makmur. Negara ini bergabung dengan Uni Eropa pada 1986 dan tahun-tahun pertumbuhan dan standar hidup yang meningkat. Perekonomian terpukul selama resesi besar Spanyol tahun 2008 hingga 2013. Tetapi sekarang sedang menuju pemulihan, negara tersebut mungkin lebih terlindungi dari krisis keuangan yang sedang berlangsung yang disebabkan oleh perang Rusia di Ukraina daripada Uni Eropa lainnya.
Negara ini sebagian karena kurang bergantung pada energi Rusia dan telah mengalami ledakan besar dalam pendapatan pariwisata sejak pembatasan COVID-19 dilonggarkan. 7. Singapura. Saat Singapura memperoleh kemerdekaan dari Malaysia pada 1965, negara kota kecil itu mengalami krisis kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Sepertiga dari populasi tinggal di daerah kumuh, hingga separuh penduduk negara baru itu buta huruf dan PDB per kapita hanya $516 Amerika. Tanpa sumber daya alam, prospek ekonomi Singapura memang terlihat sangat suram. Penyelamat negara itu adalah Perdana Menteri pertamanya, Lee Kuan Yew, yang mengubah Singapura menjadi kota metropolis yang sangat maju. Perdana Menteri yang visioner dan terkadang otoriter merombak sistem pendidikan dan menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa umum, menciptakan tenaga kerja multibahasa yang sangat terampil. Pada saat yang sama, Lee memberantas korupsi, memangkas pajak, dan melarang serikat pekerja dalam upaya untuk menarik investasi asing. Kebijakan Lee memiliki efek yang diinginkan oleh investor, dan uang asing mengalir masuk, merangsang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah membelanjakan kekayaan barunya untuk memperbaiki infrastruktur, perumahan, dan fasilitas Singapura lainnya. Pada tahun 1970-an, standar hidup di negara kota yang akan datang telah meningkat secara nyata. Ketika Lee mengundurkan diri pada 1990, Singapura telah menjadi negara kota yang gemerlap seperti yang dibayangkannya bertahun-tahun yang lalu. Saat ini, ekonomi termasuk di antara yang paling terbuka dan ramah bisnis di dunia dan standar hidup tinggi. Sementara itu, PDB per kapitanya adalah yang tertinggi ke-13 di dunia dengan $66.822. 8. Arab Saudi. Arab Saudi adalah salah satu negara termiskin di dunia ketika didirikan pada 1932. Negara ini bergantung pada pendapatan yang dihasilkan dari jamaah yang melakukan ibadah haji ke Mekkah serta pendapatan dari pertanian yang sederhana dan tidak dapat diprediksi. Negara Teluk itu sangat tidak berkembang. Kekurangan segalanya mulai dari perumahan dan rumah sakit hingga jalan yang layak dan listrik yang dapat diandalkan. Mayoritas penduduk tidak dapat membaca atau menulis dan menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Semua itu berubah pada akhir 1930-an. Penemuan cadangan minyak yang sangat besar pada tahun 1938 merupakan pembalikan kekayaan yang luar biasa bagi negara yang membutuhkan. Pada akhir 1940-an, sumur minyak Saudi memompa keluar barel demi barel minyak bumi. Tetapi negara itu benar-benar mendapatkan keuntungan besar sejak 1970-an dan seterusnya. Krisis minyak 1973 mendorong harga naik dan secara besar-besaran memperkaya ekonomi Saudi. Harga turun selama pertengahan 1980-an dan rendah hingga akhir 1990-an. Selama waktu ini, Arab Saudi menumpuk hutang luar negeri yang besar, tetapi warganya mempertahankan standar hidup yang tinggi. Pemerintah menyeimbangkan pembukuan ketika harga minyak meningkat pada akhir 1990-an dan tetap tinggi hingga akhir tahun 2000-an. Ketika harga mulai turun, Arab Saudi memulai proses diversifikasi ekonominya. Tetapi, cadangan minyaknya terbukti sangat menguntungkan karena sebagian besar dunia mengabaikan pasokan Rusia. Meskipun rencana visi Saudi 2030 yang sangat ambisius dari putra mahkota Mohammed bin Salman bertujuan untuk mengurangi ketergantungan negara pada minyak, negara tersebut menghasilkan pendapatan minyak sebesar $326 miliar pada tahun lalu. PDB per kapitanya saat ini $23.186 Amerika. 9. Qatar. Seperti Arab Saudi, Qatar adalah negara miskin pada awal abad ke-20. Negara Teluk yang menjadi protektorat Inggris pada tahun 1916 bergantung pada penangkapan ikan dan penyelaman mutiara, dan sebagian besar warga Qatar harus bekerja lama dan keras untuk mencari nafkah yang layak. Minyak ditemukan pada 1940, tetapi Perang Dunia Kedua menghentikan eksplorasi lebih lanjut
Dan baru pada tahun 1949 produksi bahan hitam dimulai dengan sungguh-sungguh di Qatar. Dengan uang minyak, negara Timur Tengah dimodernisasi dengan kecepatan sangat tinggi selama tahun 1950-an dan 1960-an. Ketika Qatar memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris pada 1971, negara itu menuai hasil dari ekstraksi minyak selama lebih dari 2 dekade. Industri dan infrastruktur berkembang jauh lebih baik, dan standar hidup secara umum telah meningkat pesat. Kenaikan harga minyak selama 1970-an mendorong pertumbuhan yang mengesankan, tetapi jatuhnya harga komoditas dari tahun 1980 hingga 1997 menyebabkan stagnasi ekonomi. Ketika harga minyak pulih pada akhir 1990-an, Qatar mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 10. Irlandia. Pada awal 1990-an, Irlandia merupakan salah satu negara termiskin di Eropa, dengan PDB per kapita hanya $14.000 Amerika. Pengangguran dan inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi terhenti. Standar hidup secara umum rendah dan banyak penduduk pedesaan berjuang untuk bertahan hidup. Pesta berakhir pada 2008 ketika ekonomi Irlandia jatuh ke dalam resesi. Dampak dari krisis keuangan global diperburuk oleh gelembung perumahan yang parah, dan Irlandia terpaksa menerima paket dana talangan Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional, atau disingkat IMF. Sebuah periode penghematan diikuti. Sekian informasi yang bisa saya berikan. Nantikan video menarik lainnya hanya di Fakta Edukasi.